Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat tutorial membuat kuis di Quizizz melalui Google Chrome. Yang pertama kita buka Google Chrome, lalu kita ketik Quizizz. Lalu kita klik yang ini, Quizizz. Nah, setelah ada tampilan seperti ini, kita pilih buat kuis. Lalu di sini kita isi dengan nama materinya. Saya akan isi dengan Undang-Undang Dasar. Di sini kita pilih pendidikan, lalu klik selanjutnya. Nah, setelah seperti ini, kita pilih pilihan ganda. Lalu di sini isi dengan pertanyaan. Nah, berhubung saya sudah membuatnya terlebih dahulu di Microsoft Word, maka saya akan menyalin ke Quizizz-nya. Kita pilih Ctrl C, lalu kita pilih Ctrl V. Ini isi untuk jawabannya. Pilih Ctrl C, lalu Ctrl V. Ini kita hapus saja. Yang ini kita copy ke pilihan jawaban yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Ini yang keempat. Dan tambah pilihan jawaban. Ini untuk yang kelima. Nah, ini kita hapus. Seperti itu. Lalu di sini saya akan beri waktu 20 detik untuk menjawab satu pertanyaan. Kita pilih jawaban yang benar. Ini dia jawaban yang benar. Lalu kita klik simpan. Oke. Pertanyaan pertama sudah selesai. Lanjut ke pertanyaan kedua, klik pilihan ganda. Lalu salin lagi untuk soal yang kedua. Kita copy lagi. Lalu paste. Sama seperti yang pertama. Kita paste. Tambah pilihan jawaban. Ini untuk yang kelima. Lalu ini kita hapus.
Kita pilih jawaban yang benar. Lalu untuk waktunya 20 detik dan kita klik simpan. Oke, soal kedua sudah, lalu kita lanjut ke soal ketiga. Caranya sama seperti yang pertama. Kita copy untuk pertanyaan. Lalu untuk jawabannya, ini untuk yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Untuk yang keempat. Dan ini untuk yang kelima. Ini kita hapus. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Jangan lupa untuk waktunya, yaitu 20 detik, dan klik simpan. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Kita copy, lalu paste di sini. Untuk jawabannya juga. Kita paste di sini. Lalu kita pindahkan ini untuk yang pilihan jawaban nomor 2. Ini untuk yang nomor 3. Ini untuk yang nomor 4. Tambah pilihan jawaban untuk yang nomor 5. Lalu ini kita hapus. Pilih jawaban yang benar. Lalu untuk waktunya 20 detik dan kita klik simpan. Lanjut untuk pertanyaan terakhir atau pertanyaan yang kelima. Kita copy. Lalu kita paste di sini. Untuk jawabannya juga. Paste. Lalu ini kita pindahkan untuk pilihan jawaban yang kedua. Ini untuk yang ketiga. Ini untuk yang keempat. Tambah pilihan jawaban untuk yang kelima. Lalu kita klik untuk, maaf, kita hapus dulu. Lalu kita pilih jawaban yang benar.
untuk waktunya 20 detik dan kita klik simpan. Nah, setelah selesai semua, ada 5 pertanyaan. Kita klik kembali. Lalu ini kita ganti dengan bahasa Indonesia. Ini juga kita ganti dari kita klik simpan. Nah, setelah selesai kita buka. Di sini saya akan mencobanya. Klik latihan. Ini untuk memulai kuisnya. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab kuisnya. Ini hanya sebagai contoh, jadi saya jawab asal-asalan saja. Nah, ini kalau seperti ini berarti jawabannya benar. Yang kedua, nah jika seperti ini berarti dia salah dan terdapat jawaban yang benar di sampingnya. Seperti ini yang benar. Ini untuk mencoba kuis sebanyak 2 kali. Nah, jadi dia akan mengulang lagi. Ini dia jawaban yang benarnya. Oke, di sini juga terdapat skornya. Ini dia skornya. Lalu, nah, di sini kalian bisa lihat, ini untuk jawaban yang salah, yang kalian jawab salah, terdapat garis merah di sampingnya. Dan ini untuk jawaban yang benar, yang kalian jawab benar, terdapat garis hijau di sampingnya. Seperti itu. Oke, di sini saya akan bagikan link ke Google Classroom. Nanti kalian bisa buka di sana untuk mengikuti kuisnya. Oke, baik, cukup sekian tutorial kuis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mengupload video pembelajaran di materi 2 di Google Classroom. Nah, berhubung saya sudah membuat Google Classroom, jadi langsung saja masuk ke Google Classroom, lalu kita pilih tugas kelas. Kita buat untuk topik yang kedua. Kita pilih topik, lalu di sini kita ketik topik 2. Undang-Undang Dasar. Lalu kita klik tambahkan. Nah, setelah itu kita pilih buat lagi, lalu kita pilih materi. Judulnya Undang-Undang Dasar. Deskripsinya, di sini saya akan ketikkan simak dan pelajari
video pembelajaran. Sudah. Lalu kita pilih tambahkan, kita pilih file, kita klik browse, lalu cari filenya di sini. Kita cari lalu kita tambahkan, klik open, tunggu dia mengupload dulu. Nah, setelah itu kita pilih posting. Selesai. Ya, Sin, gue salah. Oh, ini ya. Kita dulu deh. Nah, setelah seperti ini kita pindahkan saja. Oke, jadi untuk topik 2 materinya sudah ada di sini. Setelah seperti ini, tandanya materi sudah berhasil di-upload. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik, di pertemuan kali ini silahkan. Di pertemuan kali ini sebelumnya kalian sudah melihat video pembelajaran dari Ibu yang ada di Google Classroom? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke, silakan kalian simak kembali video pembelajaran ini ya. Ya, Bu. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Pertama ada pengertian Undang-Undang Dasar. Ibu, mohon maaf suaranya kecil sekali. Undang-Undang Dasar adalah kumpulan aturan dan Bu, mohon maaf, Bu, suaranya kecil, Bu. atau pokok ketatanegaraan negara sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah sebuah aturan yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Lanjut, yang kedua ada fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Republik Indonesia sebagai hukum dasar. Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut di atas. Selanjutnya ada makna Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional memiliki makna yaitu sebagai sumber hukum yang memuat bermacam-macam peraturan yang menjadi pedoman dalam perundangan yang ada di wilayah NKRI. Berbagai macam kebijakan yang diambil harus bersumber dari Undang-Undang Dasar. Selain itu, undang-undang juga merupakan batang tubuh pemerintah Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat rumusan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sangatlah tinggi. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, pembukaan undang-undang juga merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Kenapa dikatakan fundamental?
Karena pada saat pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ini, satu-satunya unsur dalam sistematika undang-undang yang tidak diamandemen adalah pembukaannya. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dianggap sebagai preambul yang lengkap karena dia memenuhi unsur-unsur politik, religius, moral, dan mengandung ideologi negara yaitu Pancasila. Lalu ada lembaga peradilan di Indonesia. Di Indonesia terdapat 3 kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang pertama adalah lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan undang-undang suatu negara. Lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara. Lembaga ini terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Yang kedua adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang bertugas melakukan pengawasan, pengawalan, dan memantau proses pelaksanaan hukum di suatu negara. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga adalah lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan yaitu Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri-menterinya. Lalu di sini ada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai warga negara yang baik, kalian tentunya harus tahu dan hafal ya Undang-Undang Dasar 1945 ini. Baik, materi kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dulu ya. Oke, jadi setelah kalian melihat video pembelajaran tersebut, Ibu minta kalian untuk mengulang atau mengajarkan kembali apa yang kalian pahami dari video pembelajaran itu kepada Ibu dan teman-teman yang lain. Oke, silakan Saudara Esa Nugraha. Saya di sini akan menjelaskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Setiap sesuatu dibuat dengan memiliki sejumlah fungsi. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berisi norma-norma dan aturan-aturan yang harus ditaat dan dilaksanakan oleh semua komponen tersebut. Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar yang tertulis. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang 1945 merupakan sumber hukum tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berdasarkan dan bersumber pada peraturan yang tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sekian, Bu, penjelasan dari saya. Oke, bagus. Jadi intinya Undang-Undang Dasar itu adalah hukum yang harus ditaati oleh warga negara yang ada di negara tersebut. Seperti itu. Oke, bagus Saudara Esa. Lanjut ke Saudara Kamal, silakan. Mau menjelaskan apa? Iya, boleh. Silakan. Saya ingin menjelaskan pengertian Undang-Undang Dasar 1945, Bu. Iya, boleh, silakan. Jadi di sini menurut saya Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar yang tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintahan, lembaga negara,
lembaga masyarakat, warga negara. Jadi maksud dari pengertian Undang-Undang Dasar yang ini adalah berisi keseluruhan naskah hukum yang terdiri dari pembukaan yang di dalamnya terdapat rumusan dari Pancasila dan pasal-pasal yang terdiri dari 20 bab dan 72 pasal. Pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi di sini menurut saya Undang-Undang Dasar itu sebagai hukum atau merupakan hukum tertinggi dari seluruh hukum yang ada di Indonesia. Segala tingkah laku perbuatan pemerintah seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lainnya dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 1945, Bu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus Saudara Kamal. Jadi intinya pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah hukum dasar yang tidak dapat dirubah. Bahkan ketika di amandemen pun dia tidak dirubah. Kenapa? Karena dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu terdapat ideologi negara yaitu Pancasila. Oke, lanjut yang ketiga, Saudara Pogaria, silakan mau menjelaskan apa? Baik Bu, di sini saya akan menerangkan kembali materi yang saya pahami dari materi yang Ibu berikan di video. Jadi saya akan menerangkan kembali tentang sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, silakan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 mulai dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disingkat dengan BPUPKI. Badan BPUPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketuanya, di mana badan tersebut mempunyai anggota sebanyak 16 orang. Kemudian badan ini menetapkan tim khusus yang akan bertugas untuk menyusun konstitusi bagi Indonesia Merdeka. Kemudian dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Adapun latar belakang pembentukan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 ialah bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kemudian hari. Janji tersebut antara lain berisi sejak dari dahulu sebelum perpecahan peperangan Aceh Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Namun janji tersebut hanyalah janji, di mana penjajahan tetaplah masuk ke Indonesia dan selalu menindas dan terus menguras bangsa Indonesia. Kemudian, pasca kemerdekaan Republik Indonesia diraih, kebutuhan akan sebuah konstitusi tampak tak bisa lagi ditawar-tawar dan harus segera diformulasikan, sehingga lengkaplah Indonesia menjadi sebuah warga negara yang berdaulat. Tatkala Undang-Undang 1945 berhasil diresmikan menjadi konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Demikian yang bisa saya terangkan, Bu. Terima kasih. Oke. Bagus ya Saudari Pogaria menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Oke. Baik, penjelasan dari kalian cukup bagus. Kalian sudah memahami materi yang telah Ibu sampaikan. Jadi Ibu rasa dalam materi pembelajaran kali ini sudah cukup. Semuanya sudah paham. Setelah ini silakan kalian masuk ke Google Classroom untuk mengisi kuis yang sudah Ibu berikan linknya. Nanti kalian isi yang sudah Ibu berikan linknya, nanti kalian buka untuk diisi. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Terus saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Linknya ada di Google Classroom. Ada di Google Classroom, nanti kalian buka aja. Bu, Ada mohon tambahan maaf, foto, Bu. buat mengerjakannya, Bu. Iya, silakan. Bu, mohon maaf, Bu. Iya. Ada waktu pembatasannya nggak, Bu, untuk pengerjaannya? Ada, jadwalnya juga sudah Ibu lampirkan di Google Classroom ya. Kalian lihat saja buka Google Classroom-nya. Oke, baik, Bu. Baik, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Mungkin sudah tidak, Bu. Sudah, Bu, cukup. Oke. Bu, cukup. Oke, baik.
Jadi materi kita cukup sampai di sini. Terima kasih sudah bergabung di pertemuan kali ini. Ibu rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.